Warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Desa Cipicung, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya. Kebetulan ini seorang penyuluh pertanian yang statusnya masih THLT BPPD, dan saya kenalkan ini namanya Pak Asep Tirtana. Untuk itu Pak Asep, kami minta penjelasan bagaimana dengan potensi dan juga hambatan juga pengembangan rencana yang akan datang. Baik, terima kasih Pak At dari Kabupaten Tasikmalaya. Untuk potensi di Desa Cipicung itu komoditas unggulan pertama ada teh ya, itu sekitar 325 hektar dan dibagi menjadi dua bagian. Kemudian ada TBM, tanaman belum menghasilkan, atau juga TM, tanaman menghasilkan. Kebetulan kami bersama Pak Haji Indin di BPP Culamega mengembangkan teh organik itu dari tahun 2016. Pertama, kenapa kami kembangkan teh organik? Kalau beras, kemudian padi organik itu sudah biasa Pak. Teh organik ini luar biasa Pak, karena di Kabupaten Tasikmalaya cuman ada dua kelompok, dan salah satunya ada di Desa Cipicung, Kecamatan Culamega, yaitu kelompok tani sumber tani. Kenapa teh organik ini penting? Pertama, melihat kondisi di lapangan Pak, itu pertama perilaku, sikap dan keterampilan petani, terutama untuk perlakuan di lapangan itu ngeri sekali Pak. Pertama, terlalu menggunakan pupuk kimia sintetis Pak, ada urea, NPK dan sebagainya. Kami 2016 bersama Pak Haji kemudian berinisiatif dan ditunjang lagi dengan program dari Disbun, dari Dinas Pertanian, itu mengembangkan teh organik. Kenapa teh organik Pak? Karena teh ini sebetulnya sudah mendunia. Cuma yang paling populer teh itu pucuk ya, yang dikeringkan kemudian dikonsumsi. Itu akibatnya kalau misalkan penggunaan kimia terlalu berat itu akan mengurangi kesehatan kita Pak. Kami kembangkan 2016, itu 5 tahun kami pendampingan. Itu ada suka dan duka Pak. Sukanya kami alhamdulillah 5 tahun bersama Pak Haji itu mengembangkan teh organik. Mereka sangat respon, terutama respon terhadap pengembangan organik. Kemudian ya, yang namanya suka pastilah ada tidak sukanya. Kalau disebut duka mah gak mau Pak. Jadi tidak sukanya itu kadang-kadang petani itu sikap dan pengetahuan keterampilan mereka itu kalau misalkan teka dele, teka raba, teka rasa itu tidak akan percaya Pak. Maka kami 5 tahun bersama Pak Haji mengembangkan teh organik. Alhamdulillah 5 tahun terbit sertifikat Pak dari LSO. Pertama ada sertifikat HUT dan sertifikat SNI. Ada satu lagi yang belum, yaitu sertifikat EU. Itu tantangan kami Pak, belum terbit sertifikat untuk EU-nya. Kenapa? Karena harus ada persyaratan yang khusus. Makanya kami 5 tahun bersama Pak Haji berupaya terus mendampingi mereka. Ya alhamdulillah 5 tahun, 2019 akhir tahun itu sertifikat muncul. Kemudian sekarang mengembangkan teh organik, ada pengemasan dan pengolahan. Ya alhamdulillah PSK mereka, pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka itu sudah meningkat dengan cara diukur Pak, diukur dengan di lapangan. Begitu saja Pak. Bagaimana dengan pemasaran Pak? Kalau pemasaran kita masih di lokasi Pak, karena 2019 baru terbit, jadi 2020 kemudian ada corona. Jadi untuk pemasaran pertama kita masih di lokasi Pak. Kemudian yang kedua pemasaran itu online Pak. Tapi online itu yang namanya teh organik itu mereka yang istilahnya menengah ke atas Pak. Kalau kalangan masyarakat misalkan ke bawah itu belum menerima tentang teh organik, karena mereka sudah sudah mengenal produk teh walaupun itu nggak organik. Jadi kita targetnya itu teh organik itu minimal sekarang 2021 itu targetnya menengah ke atas Pak, dengan cara online Pak. Belum bisa pemasaran ke tingkat bawah. Jadi upaya yang dilakukan dari penyuluh, dari pendamping dan juga dari balai penyuluhan, apakah pembinaannya terus menerus secara intensif? Pembinaan tidak hanya 5 tahun Pak. 2016 kita start, kemudian 2019 kita terbit sertifikat, 2020-2021 kita next pendampingan, yaitu tentang pertama pengolahan, kemudian yang kedua tentang pemasaran. Yang ketiga kita target kita harus punya PIRT, kemudian Badan POM, dan dari Kementerian Kesehatan Pak. Karena kita baru bisa SNI, cuma hanya labelnya saja Pak. Jadi PIRT, kemudian MUI, BPOM kita belum Pak. Kita target 2021 itu selesai Pak.
Demikian mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh penyuluh pertanian Desa Cipicung, Kecamatan Culamega ini membawa motivasi dan juga inspirasi, walaupun di daerah terpencil agar pedalaman di Kabupaten Tasik, di mana Culamega ini tipe lahan dan juga wilayahnya hampir sama dengan Kecamatan Bojong Gamir, Sorong Hilir gitu, pegunungan dengan ketinggian antara 700 sampai 800 meter dari permukaan laut. Terima kasih Pak Asep, mudah-mudahan ini bermanfaat dan juga bisa terus dikembangkan di pengembangan teh organik ini di Kecamatan Culamega untuk mendongkrak atau meningkatkan pendapatan petani. Dari Desa Cipicung, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, saya menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.